Rambut udah oke. Mau potong rambut di mana tuh ya? Gue bisa sekarang susah nih. Iya, aku bingung mau Ya potong nanti rambut itu bisa mana kita ya? ngomongin Ada lagi. itu udah ada kok itu yang Kan udah direkam. Oke. Gak apa-apa, kita ngomongin nanti masukin aja. Potong rambut di mana ya? tapi udah ada kok mas yang panggilan Ke rumah. rumah. Pembukaan dulu dong. Itu bukan potong rambut, potong rumput ya. Pembukaan dulu dong mas. Iya. Emang aku yang jadi ini? Iyalah. Ya dulu. Yes, Apa ya. mas ini? Mas Biasa. Hermansyah. Emang anak Herman. Mas Manang Hermansyah. Apanya anak Herman saya? Saudara. Kan Masih dalam- itu dari Jember ya. Saya kan Lumajang. Iya. Susah. Anang karaoke sebelahnya apa dia? Anang karaoke. Ngomongnya kayak Nanang, kayak Anang berarti ya. Ya Masih sih. dalam. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi bareng Jagoan Indonesia. Kali ini saya nggak sendirian. Ada lengkap dari teman-teman Jagoan Indonesia. Ada Mas Dias, ada Mas Nanang, ada Mas Arti, saya sendiri Mas Akban ya. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman di rumah? Masih tetap stay at home ya? Alhamdulillah masih. Bosen sih, cuma ya memang harus kita lakukan. Daripada lebih keperkepanjangan lagi ya, kita harus aware, kita harus sadar bahwa ini adalah tanggung jawab bersama agar pandemi ini tidak terlalu lama lah di Indonesia. Amin. Gitu ya. Jadi semoga kita bisa kembali lagi dengan hal-hal baru yang bisa kita lakukan, tidak di rumah saja. Jadi kita bisa kemana-mana lagi lah ceritanya. Oke. Hari ini Jagoan Indonesia akan membahas banyak hal sebenarnya. Sebenarnya kita pengen curhat ini nih ceritanya. Curhatnya itu apa sih yang sebenarnya kita lakukan selama kondisi stay at home ini. Jadi kalau teman-teman yang sudah subscribe pasti udah tahu apa aja yang kita lakukan. Bisa lihat nanti di pojok atas, bisa diklik banyak link, atau nanti yang belum subscribe aja akan tahu apa yang dilakukan Jagoan Indonesia selama ini. Jadi kami adalah creative consultant yang melakukan banyak hal, tujuannya adalah untuk kemaslahatan bersama, kebermanfaatan bersama, terutama untuk teman-teman UKM. Jadi usaha-usaha kecil yang ada khususnya di Malang dan umumnya untuk seluruh teman-teman yang ada di Indonesia. Makanya Jagoan Indonesia namanya ya. Tapi kalau yang belum subscribe, segera subscribe ya. Gimana sih istilahnya ngomongnya? Subscribe. Kita tunggu sampai berapa? Selama PSBB. Kelamaan dong Pak. Dan jangan lupa tombol lonceng. Tombol loncengnya ya. Jadi di YouTube-nya Jagoan Indonesia banyak bahasan, dari ngomongin tentang kemasan, ngomongin tentang branding, ngomongin tentang kegiatan-kegiatan kami, tentang hal-hal yang kopi, yang lagi rame sekarang, kopi juga kita bahas dan lain-lain. Oh, sekarang kita kebetulan habis Lebaran sudah minum kopi nih, alhamdulillah. Mumpung masih Lebaran nih, kita mau ucapkan minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Kami tahu kadang kita ngomong rada-rada Kadang bercanda ya. Iya, kadang komen-komen kalian nggak kita balas ya. DM kalian juga kita nggak balas ya. Emang ada? Hah? Ada. Tapi bukan di channel kita. Iya. Karena subscriber kita Masih berapa sedikit dibandingkan yang lain. Nanti kita akan buat channel tentang ngeprank, tenang aja, tenang. Tapi walaupun sedikit, kita tetap semangat buat konten yang bermanfaat buat kalian. Iya. Seperti yang tadi itu katanya. Betul, jadi Tentang kemasan ya kan. kita akan bahas lebih banyak hal lagi. Kita udah berapa lama ya? Mungkin sekitar 2 bulan. Iya. Kita terlihatnya tanda kutip tidak melakukan apa-apa, tapi sebenarnya ada banyak hal yang kami lakukan tanpa kita expose di sosial media. Nanti akan kita ceritakan apa aja. Oke? Kita mau curhat-curhat juga Siap. sih sebenarnya. Oke. Tapi kita bumper dulu ya. Bumper dulu, bumper. Ada bumpernya nggak kita? A few inches later. Keren kan? Bumpernya keren. Belum buat. Ada. Oke. Jadi kondisi sekarang memang banyak orang yang tidak
siap. Semua orang seluruh dunia saya yakin tidak siap dengan kondisi ini. Kita aja hampir tidak siap. Betul. Jadi kita benar-benar kaget yang tadinya merasa bisnis saya sih akan jalan seterusnya, tidak akan ada yang mengganggu. Ternyata gara-gara satu makhluk yang bahkan tidak terlihat oleh mata, semua seluruh dunia tanda kutip kayak di lockdown. Jadi kayak kita harus berada di rumah dan tidak bisa melakukan banyak hal, dan akhirnya ada banyak penyesuaian, adaptasi baru dalam kehidupan kita. Buat yang bisa beradaptasi cepat mungkin tidak jadi masalah ya. Tapi kalau buat teman-teman yang harus beradaptasi dalam waktu yang cukup panjang, ini akan jadi masalah. Oke, jadi kita akan bahas itu sekarang. Mungkin kita curhat dulu pertama, apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh Jagoan Indonesia selama mungkin sekitar 2 bulan kemarin selama kondisi pandemi di Indonesia berjalan. Gitu. Gimana nih, Mas? Siapa dulu nih? Mas Dias. Jadi di awal Jagoan Indonesia ketika pandemi, kita bikin yang namanya Pahlawan UMKM. Betul. Jadi ada 25 mentor, kemudian ada 35 UMKM, ada 225 mahasiswa. 225 mahasiswa. 75 UMKM. 75 UMKM, 225 mahasiswa. Itu berapa angkatan tuh ya? Itu ada kurang lebih 3.700 lah. Jadi programnya tuh satu UMKM itu didampingin oleh 3 mahasiswa dan 1 mentor. Ya. Jadi mereka bikin kayak websitenya, sosial media, kemudian marketing dan lain-lain gitu. Nah, jadi itu program yang insya Allah sih sangat membantu buat UMKM dan program sukarela sih. Iya. Ada websitenya ya? Ada. Sampai bikin websitenya juga. Ada websitenya kita bikin di pahlawanumkm.wordpress.com. Nah, gitu. Kenapa sih Mas menginisiasikan kegiatan seperti itu gitu di UKM ya? Di pada UKM. intinya. Jadi emang ya tadi bener apa yang Mas Aban bilang. Jadi nggak semua UMKM itu siap, apalagi yang sudah era kolonial ya, bukan era milenial. Sudah nyaman di era kolonial Sudah nyaman dan mereka bingung apa yang harus dilakukan. Nah di sisi lain mahasiswa itu kan adalah angkatan yang produktif yang harus bermanfaat, berkontribusi. Nah Jagoan Indonesia menjadi jembatan untuk gimana caranya mahasiswa yang jumlahnya banyak itu bantu UMKM yang mereka tuh nggak bisa. Nah selain itu juga ada mentor yang ini akan ngebantu itu juga. Mentornya siapa aja? Mentornya banyak. Bahkan kita punya orang Indonesia yang tinggal di Warrnambool di Australia pun juga terlibat. Yang dari Jakarta, dosen dari BINUS kalau nggak salah, dia juga terlibat di situ. Ada dosen UB, ada praktisi, bahkan teman-teman Jagoan Indonesia kan juga terlibat. Nah kalau kemarin sih gimana pengalaman dari mentor? Kalau dari mentor memang ini adalah sebuah program yang menarik, program yang dibutuhkan oleh teman-teman UKM, terutama mereka-mereka yang mungkin kaget ya dengan kondisi yang ada dan bingung mau melakukan apa dan bagaimana. Jadi memang ini sebagai program awal untuk jalan, tentu akan ada banyak kekurangan ya. Ada banyak kekurangan yang menurut saya sih itu wajar ya. Itu hal yang wajar. Kita pun lagi beradaptasi. Tidak semua dari teman-teman UKM itu juga aware dengan teknologi, karena kita melakukan ini semua dengan teknologi. Dalam artian ini jarak jauh, jadi tidak ada pertemuan langsung. Jadi lewat WhatsApp, lewat Zoom, lewat Instagram dan lain-lainnya. Jadi itu yang dilakukan. Akhirnya sebenarnya hal awal ini bisa menunjukkan teman-teman itu, terutama teman-teman UKM, minimal mereka mulai aware lagi. Ternyata digital itu sekarang bukan lagi saya sekedar tahu, nggak bisa, harus tahu banget, dipaksa harus tahu. Sudah menjadi kebutuhan pokok. Betul, karena bagaimanapun juga kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa berkumpul. Kalau yang dulu mungkin pelatihan bisa nyewa ruangan, ngumpul rame-rame, jadi nggak bisa. Tapi sekarang harus pendampingan. Jadi para teman-teman UKM harusnya dipaksa untuk mengarah ke sana. Gitu. Jadi sangat wajar terjadi banyak bukan kekurangan sebenarnya, penyesuaian ya, lebih banyak penyesuaian. Jadi antara baik dari teman-teman mahasiswa, baik juga dari teman-teman UKM. Jadi kita lagi nyari matchingnya gitu loh. Dan alhamdulillah sebenarnya ada beberapa yang berjalan dengan baik. Jadi antara UKM-nya juga komunikasi bagus, mahasiswa juga komunikasi bagus dan ketemu di titik temunya gitu. Kita berharap ini jadi program terus sih, jadi program magang online. Betul. Jadi mahasiswanya tinggal di rumah, tapi dia tetap tiap hari bantuin.
Nah tapi yang menarik nih, kita kan dibantu Bank Indonesia Malang untuk dapat. Terima kasih. Makasih Bank Indonesia Malang. Tapi Keren gue pengen banget nanya bankanya. inspirasinya dari Om Ardi. Ini yang Kenapa? ngedis ya, yang Yang desain. Kenapa didesain seperti itu? Ya karena jagoan Indonesia kan punya ciri khas karakter kita masing-masing. Jadi kayak punya apa ya namanya? Di setiap produk-produknya dari jagoan Indonesia itu kita bikin beberapa karakter, Mas. Nah, ini adalah salah satu karakter utama di apa namanya? Di jagoan Indonesia yang kita berkolaborasi sama Bank Indonesia. Jadi emang karakter ini tuh menjadi karakter yang pertama kita buat gitu sini, dan yang pertama kita luncurkan produk kita untuk membantu UKM-UKM yang khususnya di Malang itu kan kita meluncurkan produk namanya apa, keripik tempe ya, karena keripik kita berada di Kota Malang dan yang pertama kita khususkan itu untuk UKM-UKM di Malang tentunya, dan nantinya akan ke Indonesia juga sebenarnya. Tapi yang pertama kita hadirkan itu ya bikinnya si karakter ini, karena karakter ini. Jadi kayak gitulah, dia tersenyum dan ini ada pakai ala-ala pahlawan gitu. Inspirasinya sih sebenarnya kayak dari pahlawan Robin itu temennya Pahlawan Batman. perasaan di sini bro, kenapa dia di mana? Nah itu karena ada COVID ya. COVID. Karena COVID tidak menyebar dari udara saja, tapi bisa menyebar dari mata juga. Makanya matanya ditutupin ya. Ini mulai kemana-mana ya. Sayangnya dia tidak pakai masker ya. Dia tidak benar berarti. Karena kalau tidak pakai masker, kalau pakai masker dia nggak kelihatan. Kalau Tidak dikenal. Baik, tidak dikenal. Keren banget. Ya gitulah pokoknya. Di sini ada tulisannya produk UKM. Dukung. Ini yang buat siapa nih? Ini brand lokal. Brand lokal di Malang. Temannya Om Saban. Betul. Ini namanya siapa ya? Lika Souvenir. Lika Souvenir. Jadi nanti ada di atas ya. Di atas ada link Instagramnya juga nanti di. Coba Mas kita review sedikit. Boleh. Bahannya enak banget. Kalau di gini nih biasanya ada debu Mas. Nggak keluar. Steril banget nih. Mantap. Jadi Lika Souvenir nanti di. Biasanya kalau di rumah yang juga. palsu Mas. Kalau saya pukul, ini kesakitan, ini enggak. Kok dia nggak berubah ya wajahnya ya? Itulah produk unggulan lokal Indonesia tuh kayak gitu. Udah SNI ya. Udah SNI. Bahkan kalau dipegang nih bro, gini bro, dia senyumnya bisa lama lebar tuh. Coba Mas, kalau yang asli digoyang-goyang dia nggak keluar ketombe. Wah, tapi sekali lagi terima kasih buat Terima kasih Bank Indonesia, terima kasih Lika Souvenir juga. Lika Souvenir. Keren banget. Bank Indonesia Malang untuk Pak Aska, Mbak Yesi, Mas Agus dan tim yang lainnya juga. Karena semua itu harus berkolaborasi, benar kan semuanya. Sekali. Kita berkolaborasi untuk UKM, Ya. kita berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang bisa mewujudkan impian-impian kita. Asik. Mungkin ada beberapa hal yang menarik mungkin ya. Ada satu Silakan, pertanyaan Mas. ketika waktu itu kan kita Jago Indonesia membuat pahlawan UMKM. Di situ ada 75 UMKM. Apakah itu mereka secara istilahnya online mendaftar atau dari Jago Indonesia sendiri itu sudah ada ini loh yang akan menjadi Dibantu ya? gitu ya. Jadi memang kita tuh kemarin pengennya ini mereka sukarela sih Mas. Karena kan kadang kalau kita paksa untuk ikut pelatihan kan kadang mereka malas gitu. Ya. Jadi yang mereka sukarela pengen belajar, apalagi ini gratis, itu kan akan benar-benar nunjukin inisiatif. Jadi emang ya inisiatif semua Mas. Jadi kita kemauan dari para pelaku UMKM. 75 pelaku UMKM itu niat untuk belajar. Untuk berkembang, belajar. Jadi benar. bahkan sebenarnya kalau tidak di stop 75 UKM ini akan bertambah ya. Bertambah. Bahkan bukan hanya daerah sekitaran Malang, ada yang dari mana? Dari Banten, Dari Banten, Diri, Blitar, Seluruh Indonesia ada. ada. jadi Jadi hanya dari Malang saja berarti. betul. Karena kita ngelempar pendaftarannya itu secara online dan masif ke seluruh Indonesia. dalam berapa hari udah ketutup. udah tutup. Jadi dari 75 UKM kalau kita tidak stop akan ada lebih banyak lagi. Kenapa kita batasi? Karena ya ini adalah program awal yang perlu juga kita
review ulang untuk program-program berikutnya biar jauh lebih baik lagi ke depannya. Betul. Gitu ya kira-kira. Kemungkinan ada lagi nggak Mas? Nanti? Iya dong, harus. Ya, kita butuh dukungan teman-teman yang nonton sekarang juga untuk program ini bisa terus berlanjut. Caranya gimana? Caranya bisa dengan silakan follow Instagram dari Jagoan Indonesia, cari Jagoan. Semua ada nanti akan muncul di layar. Infonya di sana. Infonya akan ada di kolom komentar di mana? Di bawah. Di captionnya. Di captionnya juga ntar ada ya. Postingannya adalah jadi tunggu aja gitu. Tapi memang pesannya adalah mendukung produk lokal sih. Iya. Jadi ini adalah waktunya kita yang di rumah walaupun tidak punya usaha, walaupun hanya kerja kantoran atau mungkin PNS, waktunya kita sekarang aware bahwa waktunya produk lokal membanjiri pasaran. Jadi kita beli produk mereka, kita bantu mereka untuk bisa berkembang lebih cepat lagi dalam kondisi pandemi ini. Amin.